yang berdedikasi. Pada malam hari ini ya Tuhan telah dipersiapkan hamba Tuhan Saudara Aaron dan Saudara RM Naibaho untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman, pengetahuan-pengetahuan, dan apa yang perlu untuk kami bersama nikmati di dalam pelayanan ini, supaya pelayananmu bisa lebih luas dan lebih cepat, sehingga Yesus datang untuk membawa kami ke tempat yang sudah disediakan. Biarlah segala tertib acara yang sudah dikemas, begitu juga Tuhan alat-alat elektronik ini, Tuhan berkati sehingga semua terselenggara dengan baik. Memberkatilah kami semua yang juga ikut berpartisipasi untuk menyaksikan acara ini, supaya menjadi berkat besar dan kami pun terus mempunyai semangat untuk melayani pekerjaan-Mu. Terimalah doa kami Tuhan, sempurnakan ini dan kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Mengampunilah kami dari dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya Tuhan tetap bersama kami dan memenuhi segala kebutuhan kami dan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus doa ini kami telah persembahkan. Amin. Baik, terima kasih. Kami kembali menyapa para pemirsa, para pemimpin jemaat yang berdedikasi, gembala, ketua jemaat, anggota jemaat yang menyaksikan pertemuan kita malam hari ini, baik di ruang virtual Zoom, baik di live Facebook, maupun nanti di record dan akan ada di YouTube. Ya, kembali kami perkenalkan pembicara kita malam hari ini adalah Bapak Aaron Surya Wijaya. Namun sebelumnya Bapak RM Naibaho akan menyampaikan kesaksian pekerjaan Tuhan. Bapak RM Naibaho adalah salah seorang ketua jemaat di Konferensi DKI Jakarta dan menjadi anggota ASI Jakarta. Baik, kita akan mendengar kesaksian yang pertama dimulai oleh Bapak RM Naibaho. Silakan Pak Naibaho. Baik, terima kasih. Selamat malam bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung di Zoom pelayanan berdedikasi ini. Adapun suatu kesaksian yang mau sampaikan adalah apa yang sudah kami alami. Dan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan bagi saya, khususnya Pendeta S. Tumorang yang sudah menghubungi saya untuk bersaksi pada malam ini. Apa yang mau saya saksikan, dia bilang ya tentang penginjilan. Jadi sebagai tema atau judul kesaksian saya malam ini adalah Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Di dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, tidak semua selalu berjalan mulus. Kadangkala dalam perencanaan kita, dalam pekerjaan kita, baik pun dalam usaha kita, baik pun dalam keluarga, sering tidak berjalan sesuai dengan rencana atau tidak berjalan dengan sempurna sesuai dengan kita harapkan. Pada suatu waktu, seorang polisi mengendarai sepeda motor. Kemudian polisi ini menegur supir angkot yang membawa kendaraannya tidak berdisiplin. Sehingga polisi ini sambil menegur supir itu, dia menoleh ke sebelah kiri. Sampai mereka sampai ke tikungan jalan, dia tidak sadari. Tiba-tiba sebuah truk datang dari depannya, dia tidak sadari dan tidak melihat. Sehingga dia, polisi ini, terseret beberapa meter dan tidak sadarkan diri. Kemudian sopir truk ini berhenti, langsung membawa
sang polisi ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa bagaimana keadaannya. Tetapi sangat disayangkan, sang polisi tidak bisa ditolong. Nyawanya berakhir pada saat itu. Dia telah menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit itu. Akhirnya sopir truk ini beserta truknya beserta muatannya ditahan di kantor Kapolres di Bengkulu Utara. Karena kejadian ini terjadi di wilayah yaitu Bengkulu Utara. Besoknya saya mendapat berita bahwa sopir dan truk ditahan. Akhirnya saya langsung terbang ke Bengkulu. Saya menemui sang sopir ini dan dia ceritakan bahwa sebenarnya bukan kesalahannya dia, karena polisi ini dia tidak melihat truk dari depan dan di tikungan jalan sehingga dia terserempet. Itu saya sungguh Kapolres. Saya memohon kepada Pak Kapolres, itu bukan kesalahan sendiri. Dan Pak Kapolres itu mengetahui hal itu. Dia tahu benar kejadian itu. Dan disarankan Pak Kapolres, pergilah berdamai dengan keluarganya. Dengan beserta istri dan ada teman, kami bawa makanan. Yaitu dari Bengkulu Utara itu ke Bengkulu Selatan. Jadi dari Bengkulu, kami berada di kota Bengkulunya, 3 perjalanan itu ke Bengkulu Selatan. Setelah sampai di sana, kami menunggu acara kita mulai karena dikumpulkan semua keluarganya, karena kami bawa makanan. Akhirnya kami singgah di suatu keluarga, masih kerabat mereka. Dan kami disuguhkan minum. Dan yang disuguhkan itu kopi. Saya bilang kepada bapak itu, maaf kami tidak minum kopi. Akhirnya langsung teringat ada teman mereka di daerah itu tidak minum kopi, tidak merokok dan juga tidak pergi ke gereja hari Minggu. Dia tidak ada temannya di sini, hanya dia sendiri di sini. Setelah mengetahui keadaan itu, lalu berkomitmen dengan saya lihat keadaan itu, kesempatan di sini bikin KKR. Jadi waktu kami berdamai dengan orang tua daripada sang polisi yang sudah meninggal itu, sebenarnya mereka menolak, bahkan tidak mau berdamai. Dia mau menahan sopir dan truk kami. Tetapi 1 minggu kemudian dipanggil kami dan berdamai. Kami serahkan uang duka dan sopir dan truk kami itu dilepaskan. Akhirnya saya hubungi pendeta yang terdekat di situ, yaitu bayangkan jauhnya 3 jam perjalanan dengan mobil, itulah gereja yang terdekat. Dan saya bilang ke mereka, kita bikin KKR di apa? Di Bengkulu Selatan, yang ibu kotanya yaitu Kota Manna. Mungkin kalau saudara kenal Kota Manna, disitulah. Dan saya hubungi pendeta Limbong, karena dialah pembicara KKR waktu itu, yaitu di Kota Manna itu, kita bikin cerita klinik. Karena kebetulan saya punya abang ipar ada 2 dokter, kami bawa dan beberapa perawat. Dan hasilnya waktu itu, kalau nggak salah, 8 orang dibaptis. Akhirnya kejadian itu saya lupakan. Tetapi yang menjadi masalah adalah polisi yang meninggal itu rupanya dia bertugas di Pulau Enggano. Karena dia cuti, dia melapor kepada atasannya itu Bengkulu Utara. Karena Enggano itu dibawa daripada Bengkulu Utara sebagai administrasinya.
Jadi disitulah saya mengingat Pulau Enggano yang belum pernah ada timbul dalam pikiran saya. Jadi rencana Tuhan bagi kami, saya tidak mengerti. Kenapa kendaraan kami harus menabrak polisi itu. Sehingga bertemu dengan keluarganya di Kota Manna dan kesempatan bikin KKR. Walaupun hanya 8 orang dibaptis. Dan kenapa saya harus tahu nama Pulau Enggano yang belum pernah ada timbul dalam pikiran saya. Setelah beberapa tahun kemudian, pendeta di tempat di mana kami ada punya gubuk, dia bercerita bahwa salah satu anggota mereka pindah ke Pulau Enggano. Yaitu yang pindah ini adalah yang dibaptis di Kota Manna waktu itu, namanya keluarga Pak Sujadi. Akhirnya saya ingat lagi itu Kota Enggano, Pulau Enggano. Sejak pulang dari situ ketemu dengan pendeta ini, Pulau Enggano terngiang-ngiang di pikiran saya. Akhirnya saya balik ke kota Bengkulu. Karena tadi ini di kabupaten, kemudian pergi ke kota. Di kota ini saya terngiang-ngiang itu Pulau Enggano. Pada waktu saya jalan-jalan di sebuah pertokoan, itu ada juga laki punya toko, karena Tambunan nggak ada. Dan saya tanya kepada Ibu Tambunan, bagaimana caranya untuk akhirnya dia ceritakan bahwa ada di sini saudara kita juga keluarga Siahan, istrinya berasal daripada Pulau Enggano. Kami baru bicara 5 menit, seorang laki-laki pria datang menuju kami. Langsung spontan Ibu Tambunan ini bilang, oh ini keluarga Siahan, yaitu kepada pria yang datang ke arah kami itu. Akhirnya saya berkenalan, oh Bapak keluarga Siahan, bagaimana kabarnya Pak Siahan? Oh baik-baik. Kenapa kalian tanya itu? Tanya. Saya bilang sama Bapak itu, saya pengen mau ke Pulau Enggano. Dan saya tahu keluarga Siahan, istrinya berasal dari sana, dan ada juga keluarganya camat di Enggano. Kemudian pria ini langsung senyum, langsung bertanya kepada saya, apakah saya tidak ada tampangnya sebagai camat? Tidak cocok saya jadi camat ya. Rupa-rupanya camat itu adalah pria tadi yang datang kepada kami itu. Ya, tidak disengaja bisa bertemu. Saya mencari bagaimana mau ke Enggano. Jadi langsung ditanya saya, ada apa maksud mau ke Enggano? Nah, itu. Saya bilang, sebenarnya saya mau tahu Enggano ini dan saya mau melayani di sana. Melayani apa? Ya untuk membuat orang-orang penduduk Enggano itu menjadi orang yang seutuhnya. Apa maksudnya? Yang seutuhnya maksud saya yaitu sehat jasmani, sehat pikirani, sehat badani, sehat rohani. Sehat jasmani, kami mau bikin misalnya cerita klinik dalam jangka panjang bisa buka klinik. Kalau sehat pikirani, kita mau membimbing masyarakat supaya bisa mengetahui lebih banyak mengenai teknologi. Mungkin kita mau bikin kursus komputer, kursus bahasa Inggris, itu. Kalau sehat rohani, kita kan mau bikin pelayanan, misalnya KKR. Akhirnya Pak Camat ini langsung bilang, welcome to Enggano. Kapan mau ke sana? Bilang-bilang ke saya langsung jemput di pelabuhan atau di bandara. Itu langsung dibilang. Akhirnya pulang dari situ, langsung saya hubungi jemaat terdekat, tolong kita mau menginjil ke Pulau Enggano, langsung bentuk panitia. Tadinya yang masa pembicara di sana adalah pendeta Sony Situmorang. Karena kami waktu itu satu gereja. Dan baru kami 2 minggu sebelumnya sudah melayani bikin KKR di Kendari sama pendeta Sony. Tetapi waktu saya permisi dari jemaat kami, tidak diberikan itu, tidak boleh, kan keluar. Akhirnya ada tutua jemaat tidak memperbolehkan pendeta Sony. Akhirnya saya kebingungan, tinggal 1 minggu lagi. Tinggal 1 minggu lagi sudah mau KKR. Akhirnya langsung ingat pendeta Limbong, karena waktu itu sudah melayani bersama saya di Kota Manna. Langsung dia bilang, siap, oke. Rupanya pendeta Limbong juga sudah pernah punya impian. Seperti ada yang memanggil
dari Makedonia. Oh, menyeberang ke sini seperti itu kepada pendeta Lembong. Akhirnya waktu saya bilang melayani apa, langsung disambut. Jadi kami bikin KKR di sana setelah 2 bulan daripada pertemuan dengan camat itu, dan di gereja Bethel. Dan kami sangat disambut, sangat senang masyarakat di situ. Kalau ada gereja kita di situ. Dan pendetanya juga ikut jadi panitia itu sangat senang. Bahkan mungkin pengen juga untuk dibaptis, tapi pendeta Limbong jangan dulu sekarang. Anggotamu dulu yang kau lawat. Itu kata pendeta Limbong. Jadi yang dibaptis itu hanya keluarga tadi Pak Sujadi, yang datang itu hanya 6 orang. Karena kami tidak adakan panggilan khusus untuk baptisan waktu itu. Jadi yang menjadi pemikiran saya, kenapa Tuhan mengizinkan kendaraan kami kecelakaan, truk supir kami. Jadi ada 3 poin yang saya dapat. Kami bisa langsung membuat KKR di kampungnya polisi yang meninggal ini. Kemudian dari situ ada yang baptis itu pindah ke Enggano. Dan kita bikin KKR di sana. Jadi pendeta Limbong sudah berusaha juga mencari dana dan kendali jemaahnya. Jadi sudah kita beli ada 14.000 meter tanah. Karena kita berencana untuk membangun Central of Influence, yaitu pertama camat itu minta kalau boleh bikin dulu kursus bahasa Inggris, kemudian apakah komputer, kemudian klinik dalam jangka panjangnya. Kemudian nanti kita akan membangun homestay karena di sana tidak ada hotel dan apa, kita harus bangun tempat untuk orang yang mau datang melayani. Dan waktu itu Dr. Tampu Bulan sudah pernah ke sana meninjau. Cuman belum ada fasilitas yang kita bikin. Jadi dalam waktu dekat, kalau bukan karena corona ini sebenarnya kita sudah bangun tempat itu. Karena tanah sudah siap. Demikian juga rumah kebaktian akan kita bangun. Karena masyarakat di situ, pada dulunya pulau itu pernah terdampar orang Portugis, pelaut Portugis. Akhirnya diduduki Portugis, tidak lama kemudian datang Belanda. Belanda memasuki ini itu, tetapi Belanda menelantarkannya, kemudian masuk yaitu Inggris. Inggris masuk ke sana karena Inggris juga merebut itu Bengkulu, sehingga Pulau Enggano ini masuk daerah Bengkulu. Daerahnya jauh di paling pinggir dari kepulauan Indonesia, dekat ke Christmas Island. 12 jam kalau naik ferry. Kalau naik pesawat memang hanya ada 2 kali seminggu yang kecil. Hanya muat 10 orang. Jadi inilah merupakan suatu rencana penginjilan kita di sana. Kalau kita lihat peta daripada Indonesia ini, dikelilingi pulau-pulau yang kecil, dan pada umumnya di sana yang bermukim adalah orang Kristen. Seperti Enggano, tadinya itu 90% Kristen, tapi sekarang 50% karena pemerintah memasukkan transmigran. Demikian juga di atasnya lagi Mentawai dan juga Komunias dan juga sampai ke pulau-pulau yang lain di daerah timur sana. Jadi dalam kehidupan ini Tuhan mempunyai rencana bagi kita masing-masing. Dalam Yesaya 55:8, bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Jadi saya tidak tahu rencana Tuhan dalam segala peristiwa yang terjadi ke kami. Dan rencana Tuhan adalah untuk memperkenalkan supaya kami bisa menjangkau Enggano dan juga Manna pada waktu itu. Dan masing-masing kita juga di dalam kehidupan kita Tuhan mempunyai rencana. Dan itu makanya rencana yang terutama yaitu dalam Matius 28 ayat 20-28 supaya kita pergi sebagai amanat agung daripada Tuhan. Dan di dalam pesan daripada orang tua saya yang tidak bisa saya lupakan, Matius 6 ayat 23, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Bila mana kita mau melayani dalam pelayanan berdedikasi ini, Tuhan akan menunjukkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kami sudah puluhan kali bikin KKR, tapi saya tidak tahu dari mana dananya. Dananya saya bukan orang kaya atau banyak uang, tetapi Tuhan menyiapkan itu, asal ada kemauan. Itulah pengalaman kami. Dan biarlah kita termotivasi untuk bekerja bagi Tuhan.
Karena Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, terpujilah nama Tuhan atas satu sukacita bagaimana Tuhan membuka jalan, ya, pekerjaan Tuhan yang luar biasa lewat pelayanan Bapak Naibaho. Kita doakan Tuhan akan menyediakan jalan bagaimana umat-umat Tuhan di Pulau Enggano juga bisa disiapkan untuk kerajaan sorga. Ya, oleh sebab itu kepada semua para pelayan dedikasi yang bergabung pada malam hari ini, kita doakan Bapak Naibaho sehat-sehat. Kita doakan semua kita sehat-sehat, panjang umur, diberkati Tuhan, sehingga pelayanan itu akan boleh terus kita lakukan sampai Yesus datang kedua kali. Baik, sebelum Bapak Aaron Wijaya menyampaikan pemaparan materi malam hari ini, kita akan mendengarkan lagu pujian. Ya, semoga lancar. Saya coba dulu. Oke, mungkin sinyal agak susah. Saya ganti yang satu lagi. Saudara Haldeman, suaranya. Nggak ada suaranya. Hilang suaranya. Oke, saya coba sekali lagi ya. Kedengaran suaranya? Oke. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tak
waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Baik para pelayan yang berdedikasi, di pertemuan kita malam hari ini, di pertemuan ke-51, 19 Juli 2021, dengan pembicara kita Bapak Aaron Wijaya dengan tema The Great Reset. Pada Bapak Aaron Wijaya, kita persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Apakah cukup terdengar suara saya? Terdengar. Selamat Dengar malam. di saya? Ya. Baik, saya akan share screen. Judul yang saya pilih pada malam hari ini adalah The Great Reset. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala dan kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami akan membuka firman-Mu, kami akan mempelajari beberapa hal, kiranya Tuhan berbicara kepada kami masing-masing, biarlah Roh Kudus Tuhan memberikan pengertian kepada kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan berbicara kepada hati dan pikiran kami, sehingga butir-butir kebenaran yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi kekuatan bagi kami, pengharapan, dan penghiburan. Terima kasih Bapa, ini semua kami mohon, hanya dalam nama Yesus penebus dan juru selamat kami. Amin. Baik, saudara-saudara, di dalam Wahyu 13, ayat yang ke-11, kita akan baca, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-11 ini, bagi mereka yang sudah mempelajari nubuatan Alkitab, tentu tahu bahwa yang dimaksud dengan seekor binatang keluar dari bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, berbicara seperti naga adalah Amerika Serikat. Ayat yang ke-12 katakan, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya
menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Ayat 14, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, yang kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara-saudara, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, saya akan membuat satu disclaimer bahwa apa yang kita bahas ini berkaitan dengan nubuatan Alkitab yang tidak ada maksud untuk menghina, merendahkan pihak-pihak tertentu, tetapi apa yang terjadi berdasarkan dengan sejarah dan apa yang terjadi saat ini, itulah yang kita pelajari. Jadi mohon bisa dimengerti untuk hal ini. Selanjutnya, saudara-saudara tahu bahwa kemarin positif COVID tembus 2,9 juta di Indonesia. Dan untuk kematian mencapai rekor 1.338 per kemarin. Per hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021. Di sekitar kita, COVID sudah semakin merajalela. Yang dulunya kita dengar dari Wuhan tahun lalu, kita pikir, itu masih jauh. Tetapi makin lama semakin dekat dengan lingkaran terkecil kita. Mungkin ada orang tua kita, mungkin ada keluarga kita, famili kita, kerabat kita, tetangga, teman. Di dalam WhatsApp group, hampir setiap hari atau sehari beberapa kali berita duka cita. COVID sungguh menakutkan. Ayah mertua saya minggu lalu meninggal karena COVID. Dan saudara-saudara tahu, untuk mencari rumah sakit setengah mati. Saya percaya sampai hari ini pun masih sangat sulit untuk mendapatkan kamar di rumah sakit. Mana-mana penuh, antri. Demikian juga orang sampai harus tertidur di luar karena tidak mendapat tempat. Bahkan tenda-tenda darurat pun sudah penuh. Inilah yang terjadi di sekitar kita. Bukan hanya itu, terdapat antrian panjang untuk membeli oksigen bagi orang-orang yang isoman di rumah. Sulit mencari tabung. Bukan hanya tabung, isinya pun sulit. COVID menjadi satu yang menakutkan. Orang menjadi paranoid, tidak berani bertemu dengan orang lain. Segera semprot-semprot, cuci pakai segala macam. Dan lebih gilanya lagi, obat-obat menghilang di pasaran. Habis semuanya. Dari yang harga 3 juta menjadi puluhan juta, yang 15 juta jadi 70 juta. Demi menyelamatkan nyawa, kita mau membeli dengan harga yang cukup mahal, harus menjual segala macam. Tetapi itu pun sulit untuk memperoleh obat-obatan. Bahkan Menko PMK mengatakan bahwa PPKM darurat akan diperpanjang sampai akhir Juli. Saudara-saudara bisa tahu, kalau ini diperpanjang terus, apa yang akan terjadi? Belum selesai dengan Delta, sudah keluar lagi katanya varian baru, namanya Lambda. Dan varian-varian baru yang terus bermutasi, yang memberikan teror kepada dunia. Kalau berkepanjangan PPKM, kalau coronavirus berjilid-jilid, apa yang akan terjadi?
akan terjadi financial crisis. Financial crisis. Saudara-saudara, kehancuran ekonomi sudah ada di depan mata kita. Kalau kehancuran ekonomi akan terjadi apa? Akan terjadi bala kelaparan. Tidak ada makanan, orang akan berebut karena produsen dengan konsumen, supply and demand-nya tidak seimbang. Produsennya sedikit, sedangkan yang mau makan banyak. Petani-petani semakin berkurang. Hasil bumi berkurang. Tetapi orang membutuhkan makanan. Lalu, apa yang harus dibuat? Para ahli ekonomi, para ahli pemimpin-pemimpin dunia, mereka katakan, kita harus membuat future start atau reset. Tahu ya, kalau komputer hang, mogok, macet, apa yang harus dipencet? Control, Alt, dan Del bersama-sama. Atau tombol reset. Sehingga majalah Time mengatakan bahwa the great reset, itulah yang perlu dimiliki oleh dunia ini. The Great Reset, saya akan tampilkan satu video di sini. But once we get a corona vaccine, they're telling us all will be well. But now they've changed that. Not true anymore. According to a new announcement from the World Health Organization, a vaccine, even if we get one, will not be the end of all of this. It will never end. You can get your injection, they'll make you get it, but you'll still be under arrest. The World Health Organization says that finding a vaccine is not the goal. Reordering society is the goal. Quote, we cannot go back to the way things were. That's a direct quote from the leader of the World Health Organization, Dr. Tedros, who, by the way, is not really a doctor. Because COVID-19 is not a public health crisis, really, or even a mere virus. According to Tedros, COVID-19 is, in fact, and this may surprise you, COVID-19 is really about global warming. As he puts it, quote, the COVID-19 pandemic has given new impetus to the need to accelerate efforts to respond to climate change. I bet you didn't see that coming. Bill Gates did. He agrees with it wholeheartedly. Earlier this month, Gates posted an essay to his personal website, which you probably haven't seen, arguing that the lesson of the corona pandemic is that the rest of us will have to sacrifice even more to save the earth from warming. Baik. Dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang dimaksud dengan COVID-19 ini bukanlah akhir dari segalanya. Tujuannya adalah untuk penataan kembali masyarakat. Dan Bill Gates mengatakan kita harus berkorban lebih banyak untuk mencegah kehancuran lingkungan hidup. Ada satu kata yang sering dipakai oleh Joe Biden, yaitu build back better. Build back better. Jadi dia katakan bahwa build back better ini kita harus membangun kembali dan lebih baik. Kalau kita mau membangun kembali berarti harus menghancurkan tatanan yang sudah ada untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Itu terbukti pada saat dia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat setelah terpilih secara dramatis, dia segera menandatangani perjanjian Paris untuk bergabung kembali. Jadi pada waktu zamannya Trump sempat keluar dari perjanjian Paris ini. Tetapi saat Biden menduduki jabatan presiden, dalam waktu beberapa jam, dia sudah menandatangani kembali untuk bergabung ke perjanjian Paris yang berkaitan dengan perubahan iklim ini. Jadi Amerika Serikat menjadi satu pelopor di dalam menjaga perubahan iklim ini. Wahyu 13 ayat 12 tadi dikatakan, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Kalau kita pelajari binatang yang berkuasa, tetapi kemudian luka parah, tetapi kemudian bangkit kembali. Binatang yang kedua atau Amerika Serikat inilah yang membangunkan jalan untuk binatang yang pertama ini untuk berkuasa kembali.
Build Back Better. Kalau kita membangun satu bangunan, untuk memperoleh bangunan yang baik, kalau mau membangun kembali harus membongkar, merobohkan tatanan yang sudah ada, lalu dibangun yang satu yang lebih baik. Itulah Build Back Better. Build Back Better, apakah hanya sebuah kebangkitan dari pasca COVID? Ada sebuah lembaga yang namanya World Economic Forum yang selalu menggembar-gemborkan tentang adanya The Great Reset. Jadi untuk menata ulang segala sesuatu, bukan hanya kesehatan. World Economic Forum katakan sekaranglah waktunya untuk melakukan The Great Reset atau sebuah penataan ulang kembali. Di bagian yang tebal itu, setiap negara, dari Amerika Serikat sampai ke Cina, harus berpartisipasi. Dan ada begitu banyak alasan yang dibutuhkan untuk membuat satu perubahan, The Great Reset ini. Tetapi yang paling utama dan yang paling mendesak adalah berkaitan dengan COVID-19. Jadi, kita melihat bahwa The World Economic Forum ini sangat mendukung atau membuat gagasan untuk membuat The Great Reset ini. Dan saudara-saudara tahu, gagasan ini disambut cukup hangat oleh pemimpin-pemimpin pemimpin-pemimpin negara. Ini adalah Klaus Schwab, salah seorang pendiri dari World Economic Forum. Dialah pencetus dari The Great Reset ini. Lalu, saudara-saudara bisa lihat siapa ini? Antonio Guterres. Dia adalah Sekretaris Jenderal dari PBB. Siapa di belakangnya lagi? Dia adalah Kristalina Georgieva. Dia adalah pemimpin dari IMF. Lalu ada Prince Charles dari Inggris. Dan ini adalah Ajay Palbanga, CEO dari Mastercard. Dia juga mengatakan bahwa kita memang perlu untuk membuat Great Reset. Jadi semua hutang-hutang, apakah itu pribadi atau mungkin negara-negara yang miskin, harus dinetralkan, dinolkan, dan kita memulai satu tatanan yang baru. Dengan kata lain adalah the New World Order. Bukan hanya CEO dari Mastercard saja, tapi ada juga Sharon Burrow. Dia adalah ketua dari Konfederasi Internasional dari Trade Union. Dia juga mendukung adanya ini. Ada lagi Brad Smith, presiden dari Microsoft. Dan banyak nama-nama besar lain. Saya hanya menunjukkan beberapa, saudara-saudara. Dia katakan, Klaus Schwab ini adalah presiden atau founder dari The World Economic Forum. Dia katakan, untuk mencapai hasil yang terbaik atau lebih baik, dunianya harus bekerja bersama. Dan semua harus berpartisipasi untuk setiap industri, bahwa dari minyak dan gas teknologi harus dirubah. Jadi dikurangi karena emisi-emisi karbon ini harus dipotong, harus dipangkas. Oleh karena itu kita harus Great Reset, terutama juga untuk kapitalisme. Jadi Great Reset ini mengatakan bumi ini rusak juga karena adanya kapitalisme. Orang-orang punya modal menguasai sebagian besar atau hampir keseluruhan dari sumber daya dan segala macam. Jadi harus dipangkas, harus ditata ulang. Dan kita harus membangun secara menyeluruh landasan dari ekonomi dan sistem ekonomi dan sosial. Dan ini adalah satu hal yang membutuhkan kerjasama, dan ambisi ini harus tercapai walaupun belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini bukanlah satu yang mimpi yang mustahil. Ini adalah kenyataan. Ada satu garis perak dari pandemi ini yang ditunjukkan betapa kita harus segera untuk membuat perubahan yang radikal di dalam
gaya hidup kita. Harus segera. Karena ini membutuhkan banyak kerjasama dan sebagainya. Lalu, ini adalah satu celah atau satu jendela yang sangat sempit dari kesempatan yang harus kita gapai dengan segera untuk satu masa depan yang lebih baik. Ini adalah Klaus Schwab yang saya sudah sebutkan tadi. Jadi harus ada banyak yang perlu dibuat. Bahkan membuat segala sesuatu yang canggih untuk ke depan lebih baik. Dia katakan bahwa even crossing a national border could one day require a detailed brain scan to assess a person's safety risk. Dia katakan bahwa bahkan untuk melintas antar negara, satu hari nanti akan dibutuhkan brain scan. Jadi otak kita ini akan di-scan. Sehingga kita bisa mengetahui apakah orang ini teroris, apa berniat jahat, atau tidak. Jadi mereka memiliki keinginan untuk mengetahui atau bisa membaca pikiran seseorang. Saudara-saudara tahu bahwa Tuhan memberikan manusia pemikiran yang tidak dapat dibaca oleh orang lain. Tentu dengan satu maksud kebaikan. Tetapi lembaga ini mengusulkan untuk memiliki satu kemampuan untuk membaca pemikiran manusia. Dan dia katakan bahwa dari portable computer, dari laptop, kepada virtual reality headset yang kita pakai untuk melihat sesuatu yang 3 dimensi, dan sekarang berikutnya hampir akan ditanamkan ke dalam tubuh maupun otak kita. Jadi ini adalah semua perencanaan dari The Great Reset itu. Dokumennya cukup tebal, ada begitu banyak. Ada COVID di situ, ada perubahan iklim, ada revolusi industri yang keempat, dan sebagainya. Ini adalah apa yang mereka rencanakan. Bukan hanya itu. World Economic Forum, mereka juga membuat cyber polygon. Apa itu cyber polygon? Cyber polygon adalah satu pelatihan atau satu usaha untuk membuat satu pengamanan terhadap dunia internet atau cyber. Dan mereka ini membuat satu pelatihan atau pelatihan yang mereka buat untuk bagaimana kalau seandainya internet ini shutdown atau diserang oleh virus yang lebih mengerikan untuk bidang teknologi. Siapa Klaus Schwab ini? Dia adalah founder dari World Economic Forum. Ternyata Klaus Schwab ini diteliti, dia adalah seorang lulusan dari University of Freiburg di Jerman, dan universitas ini adalah universitas yang dimiliki oleh Jesuit. Jadi dia dididik cara berpikirnya seperti itu. Lalu yang kedua, kalau kita lihat, siapakah Antonio Guterres? Dia adalah Sekretaris Jenderal dari Persatuan Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi kalau kita lihat di sini, dia adalah Sekretaris Jenderal dari United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia seorang Roman Catholic, dan dia juga adalah seorang Presiden of Sosialis Internasional. Presiden Sosialis Internasional yang kemudian menjadi Sekretaris Jenderal. Saudara-saudara bisa lihat di sini bahwa pada tahun 95 sampai 2002 dia adalah Presiden dari Sosialis Internasional. Apa yang digembar-gemborkan selain daripada yang kita sudah bahas tadi untuk The Great Reset ini? Salah satu slogan yang terkenal adalah "You will own nothing and you will be happy." Kamu tidak akan memiliki apa-apa, tetapi kamu akan berbahagia. Jadi mereka mendesain satu masyarakat yang tidak memiliki kepemilikan terhadap properti. Tetapi mereka akan dibuat bahagia dengan menyewa, segala sesuatu menyewa.
kita sudah dibiasakan dengan keadaan ini. Contohnya aplikasi-aplikasi yang ada di dalam handphone kita. Tidak lagi kita memilikinya, tetapi kita hanya menyewa tiap bulan. Untuk cloud service kita bayar. Untuk aplikasi musik yang kita dengarkan, apakah itu Spotify atau Apple Music, kita harus bayar bulanan. Semua dibayar bulanan. Tidak ada yang kita miliki. Demikian juga dengan aplikasi atau software desain misalnya, Adobe. Mereka tidak lagi menjual software dalam bentuk piringan cakram atau disk, tapi kita bisa langganan bulanan. Demikian juga dengan Google. Apa yang mereka tawarkan, semua dibayar bulanan. Jadi dikatakan kita tidak akan memiliki apa-apa, tetapi kita akan berbahagia. Lalu Paus Fransiskus mengatakan bahwa pandemik ini adalah reaksi atau respons dari alam tentang perubahan iklim yang manusia tidak lakukan apa-apa. Jadi ini adalah satu reaksi dari alam karena manusia tidak melakukan apa-apa. Lalu Paus Fransiskus juga membuat panggilan untuk membuat satu kebangkitan, rencana kebangkitan dalam satu pesannya kepada Bank Dunia dan IMF. Menurut Catholic News Agency. Jadi Pope Francis juga memperhatikan apa yang diperlukan oleh dunia berkaitan dengan ekonomi. Bukan hanya itu. Menurut LifeSite, 15 April tahun 2021 kemarin, bahwa Vatikan mengadakan menjadi satu tuan rumah untuk satu konferensi kesehatan, di mana mengundang Dr. Fauci, Chelsea Clinton, anaknya Bill Clinton dan Hillary Clinton, lalu CEO dari Pfizer, Big Tech oligarki, di dalam satu konferensi kesehatan. Jadi mereka membuat satu pertemuan yang membicarakan tentang masa depan kesehatan. Dan sebagai pembicara utama yang menutup atau memberikan kesimpulan atau kata-kata terakhir adalah Paus Fransiskus. Lalu dalam Earthbeat mengatakan bahwa Pope Francis di dalam pesannya tentang Hari Bumi memberikan peringatan bahwa kita sudah ada di penghujung dari perubahan iklim ini. Jadi apa yang akan terjadi di dunia ini karena kita tidak peduli terhadap lingkungan kita. This is a moral imperative and economic imperative, Biden said. A moment of peril, but also a moment of extraordinary possibilities. Time is short, but I believe we can do this, and I believe we will do this. Jadi di bagian akhir, Joe Biden mengatakan bahwa ini adalah satu kesempatan yang luar biasa atau satu kesempatan yang tidak biasa. Waktunya singkat, tetapi saya percaya bahwa kita dapat melakukannya dan kita akan melakukannya. Membuat tindakan-tindakan untuk membuat perubahan iklim ini tidak semakin memburuk. Sudah tahu, sekitar tahun 80-an ada seorang Jesuit yang bernama Malachi Martin. Dia menulis sebuah buku yang judulnya The Keys of This Blood. Dia menceritakan bagaimana kepausan ini sejak ratusan tahun lalu itu membuat perencanaan yang detail. The struggle for world dominion. Jadi membuat satu perencanaan yang detail untuk memperoleh penguasaan terhadap dunia. Dan pada saat itu, antara Paus Yohanes Paul yang kedua, Mikhail Gorbachev, dan kapitalis Barat. Kapitalis Barat. Buku ini begitu jelas menceritakan detail-detail dari perencanaan. Itu terbukti dari apa? Bahwa
kepausan sudah merencanakannya ratusan tahun. Pada tahun 1891, tanggal 15 Mei, Paus Leo ke-13 mengeluarkan encyclical letter atau surat ensiklik yang berjudul Rerum Novarum. Rerum Novarum atau Revolutionary Change in the World. Artinya perubahan total atau perubahan dramatis di dunia. Di dalam salah satu apa yang dia tulis, dia katakan, ini di alinea ke-41, dia katakan bahwa di atas semuanya, yang menjadi alasan dan motif utama dari peristirahatan atau berhenti pada hari Minggu adalah sebuah istirahat yang diberikan oleh Tuhan di dalam hukumnya yang besar, di dalam perjanjian yang kuno, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat di dalam Keluaran 20. Dan mengajarkan kepada dunia dengan cara yang misteriusnya bahwa harus ada peristirahatan pada saat penciptaan manusia, setelah penciptaan manusia. Dan dia berhenti pada hari yang ke-7 dari seluruh pekerjaannya yang dia telah lakukan. Jadi di antara encyclical letter yang mengenai perubahan dramatis di dunia ini, ada satu alinea yang membahas tentang pentingnya hari Sabat. Tetapi sayangnya hari Sabat ini maksud di sini bukan hari Sabat yang ditulis dalam Alkitab dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8, tetapi adalah hari pertama dari minggu, yaitu hari Minggu. Sunday rest atau Eucharist. Dilanjutkan dengan Pope Francis berkaitan dengan perubahan iklim dan rumah kita adalah, bumi ini adalah rumah kita, yaitu mengenai pengelolaan lingkungan yang baik. Pope Francis mengeluarkan satu encyclical letter juga yang bernama Laudato Si atau Praise Be to You bahasa Inggrisnya, tahun 2015. Jadi mengenai lingkungan hidup dan pengolahan sumber daya yang berkesinambungan. Mungkin ada yang sudah pernah baca bahwa di dalam alinea yang ke-237 menulis, pada hari Minggu partisipasi kita dalam Ekaristi memiliki kepentingan khusus. Hari Minggu seperti Sabat Yahudi, padahal pada saat Tuhan memberikan Sabat bukan pada saat zaman Yahudi. Pada saat Tuhan menciptakan dunia ini, sudah memelihara hari Sabat, hari yang ke-7, bukan Sabat Yahudi. Dimaksudkan untuk menjadi hari yang menyembuhkan hubungan kita dengan Allah, dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dan dengan dunia. Minggu adalah hari kebangkitan, hari pertama dari ciptaan baru. Yaitu buah pertamanya adalah umat manusia yang bangkit dari Tuhan. Janji transfigurasi akhir dari semua realitas yang diciptakan. Itu juga menyatakan istirahat abadi manusia dalam Allah. Dengan cara ini, spiritualitas Kristen menggabungkan nilai relaksasi dan kemeriahan. Jadi di sini dia katakan bahwa pentingnya hari Minggu, Ekaristi, adalah satu hal yang khusus sebagaimana Sabat orang Yahudi. Lalu sebagai sambutan dari apa yang ditulis oleh Pope Francis tahun 2015 itu, waktu itu Amerika adalah presidennya adalah Obama. Dia tulis, saya menyambut ensiklik yang mulia dari yang mulia Paus Fransiskus dan sangat mengagumi keputusan Paus untuk membuat kasus ini menjadi jelas, kuat, dan dengan otoritas moral penuh dalam posisinya sebagai tindakan terhadap perubahan iklim global. Saya percaya Amerika Serikat harus menjadi pemimpin dalam upaya ini. Mengapa saya berkomitmen untuk mengambil tindakan yang berani di dalam negeri dan di luar negeri untuk mengurangi polusi karbon, untuk meningkatkan energi bersih dan efisiensi energi, membangun ketahanan masyarakat yang rentan, dan untuk mendorong pelayanan yang bertanggung jawab dari sumber daya alam kita.
Jadi lihat di sini, binatang kedua mendirikan patung binatang yang pertama. Dan ini adalah ensiklik letter atau surat ensiklik yang terakhir yang ditulis oleh Paus Fransiskus 3 Oktober tahun 2020. Tidak akan saya bahas lebih detail, tetapi ada yang menarik pada saat saya baca, paragraf 42 sampai paragraf 50. Itu membahas tentang ilusi komunikasi dan komunikasi digital yang kebablasan. Ini kata-kata saya sendiri. Komunikasi digital yang kebablasan. Juga kekerasan dan intoleransi agama. Jadi di dalam paragraf 42 sampai paragraf 50 ini, Paus Fransiskus mengamati bahwa penggunaan komunikasi melalui internet ini sudah agak kebablasan. Tidak menghargai institusi, tidak menghormati orang, dan banyak hate speech, bahkan termasuk di dunia agama, yang menunjukkan ketidakintoleransian. Oleh karena itu, mungkin akan ada serangan terhadap cyber. Jadi kalau ada serangan virus kesehatan, akan ada virus berikutnya, yaitu virus yang akan menghancurkan sistem internet. Sehingga perlu dibuat penataan kembali. Saya katakan tadi, untuk membangun sesuatu yang lebih baik, perlu menghancurkan yang sudah ada untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Jadi, ke depannya, kita bisa lihat bahwa akan ada cyber attack, karena mereka sudah bersiap untuk hal ini. Biasanya pada saat dikumandangkan satu rencana, sebagaimana dengan virus ini, tahun 2015 sudah dikatakan, Fauci sudah pernah bilang, bahwa pada saat Trump memimpin akan ada satu serangan virus kesehatan yang mendunia, menjadi wabah yang menakutkan. Dan itu berapa tahun kemudian terjadi. Demikian juga dengan ini. Ini belum terjadi, tetapi akan terjadi. Saudara-saudara bisa bayangkan, apa yang terjadi kalau internet mati dalam satu hari? Ini dalam 1 jam saja. Seandainya internet mati, maka Cina sebagai negara pertama yang ranking pertama yang akan mengalami kerugian, akan rugi sebanyak 179 juta US dollar dalam 1 jam saja. Bisa dibayangkan, kalau itu terjadi 1 hari, 2 hari, 3 hari, maka bukan hanya ekonomi yang akan hancur-hancuran, tetapi sistem pertahanan negara, komunikasi, transportasi, rumah sakit, semuanya akan chaos. Ini mungkin akan terjadi. Lalu dalam ensiklik Fratelli Tutti, paragraf 118 sampai 122, membahas, ini saya simpulkan karena tidak ada waktu untuk membahasnya, membahas tentang keadilan sosial. Di sini katakan bahwa sudah terlalu banyak kesenjangan, terlalu jauh jurangnya antara si kaya dengan si miskin. Dan kalau kita mengambil hak, kalau orang miskin itu dibiarkan tetap miskin, itu sama aja kita mengambil hak hidup mereka. Jadi perlu dibuat satu pengaturan di mana semua akan merasakan kenyamanan. Dan saudara-saudara, dia tulis bahwa kepemilikan pribadi untuk properti itu hanyalah sekunder, bukan yang utama. Dan dia menentang adanya kapitalisme di dalam dunia usaha. Saudara-saudara lihat ada kaitannya antara The Great Reset ini dengan apa yang dianjurkan oleh Paus. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa ini ada hubungannya. Kamu tidak akan memiliki apa-apa, tetapi kamu akan berbahagia. Saudara tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan yang berbeda. Ada yang memiliki keuntungan-keuntungan, ada yang mungkin kurang beruntung, karena Tuhan punya rencana. Ada Tuhan izinkan hal itu pada saat dunia jatuh ke dalam dosa, supaya manusia juga belajar untuk peduli dan sebagainya.
tetapi bukan untuk membuat semua sama rata sama rasa. Jadi apa yang dibuat ini adalah untuk menggabungkan antara agama dengan negara-negara, dipersatukan untuk membuat satu tujuan. Dia katakan apa? Bahwa gereja-gereja seluruh dunia perlu memberikan dukungan kepada ilmu pengetahuan sekarang ini lebih daripada sebelumnya. Dan dunia harus menggunakan momentum untuk membuat satu tindakan terhadap iklim ini. Mereka merencanakan akan adanya COP26 yang akan diadakan di Glasgow. Ini pembicaraan tentang iklim dan akan dibuat di Inggris dan bersama-sama dengan Kepausan, Gereja Lutheran, dan juga untuk membuat satu pengaturan atau pertemuan kongres tingkat tinggi untuk membuat pengaturan bagaimana supaya perubahan iklim global ini tidak akan menjadi semakin parah, dan ini merupakan satu kepemimpinan yang ekumenik atau dari banyak agama. Dan dikatakan bahwa Paus akan hadir untuk konferensi tingkat tinggi dari perubahan iklim di Glasgow bila kesehatannya mengizinkan. Bahkan dianjurkan bahwa kita perlu meminta kepada Tuhan untuk mengurangi emisi karbon. Jadi orang-orang Kristen di Asia, Eropa, dan di Amerika Utara akan bergabung bersama-sama secara bulanan dari spring sampai fall untuk membuat satu doa pengantaraan bagi konferensi. Jadi dihimbau seluruh agama-agama. Jadi di situ termasuk ada the prayer campaign is organized. Jadi kampanye doa ini diorganisasi oleh Missionary Baptist Lowell Bliss, yang juga termasuk diantaranya ada berbagai macam orang di situ dan berbagai macam institusi, denominasi untuk mendoakan khusus akan hal ini. Lalu dalam Independent Catholic News mengatakan bahwa perlu adanya satu musim untuk mempersiapkan satu persiapan untuk satu musim penciptaan. Jadi perlu ada Sunday service, perlu ada satu doa bersama pada hari Minggu untuk memperingati atau mendoakan secara khusus pertemuan yang membahas tentang perubahan iklim ini. Jadi tanggal 5 September 2021 di Glasgow. Jadi semua diundang, dan gereja-gereja diharap untuk mengundang pemerintah-pemerintah untuk memimpin sebagai pimpinan menuju jalan itu. Bahkan sudah ada, kalau Anda minat, bisa langsung register di climatesunday.org. Jadi kita bisa lihat kaitannya semuanya. Perubahan iklim, COVID ini bukanlah tujuan utama. Antivirus atau vaksin bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah untuk perubahan tatanan masyarakat. Akan ada the great reset. Dan itu semua ada landasan spiritualnya untuk memperingati hari Minggu sebagai hari penciptaan, sebagaimana hari Sabat orang Yahudi katanya. Kita lihat kaitannya semua. Dan ini adalah caritas. Caritas itu atau common good dalam bahasa Inggrisnya. Jadi dalam gereja Katolik pengajarannya ini, human person, common good, ada lapisan masyarakat, ada prinsip-prinsip sosial, bekerja, ekonomi, dan menurut kepada pemimpin untuk menuju satu hal yang global. Jadi kita bisa lihat di sini, dengan kesehatan
dan common good atau kebaikan bersama. Segala sesuatu akan dibuat untuk memaksakan sesuatu kehendak. Dan kita tidak bisa memiliki pilihan pada saat dihadapkan dengan dua ini. Kalau sudah berkaitan dengan kesehatan, mau nggak mau, ada hukuman-hukumannya kalau misalnya tidak divaksin. Lalu yang kedua, kalau demi kebaikan bersama kita menentang, maka kita menentang semua orang. Walaupun common good itu mungkin akan bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Wahyu 13 ayat 16 dan 17 katakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual, selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu, atau bilangan namanya. Jadi saudara-saudara, tanda binatang itu sangat jelas bahwa itu adalah hari Sabat yang palsu. Kenapa ada di tangan dan di dahi? Di tangan dilakukan tanpa sadar, di dahi dengan pengertian mengikuti. Karena kalau tidak memiliki tanda itu, maka tidak bisa membeli atau menjual. Saudara-saudara, kita tahu bahwa ini akan menjadi satu pertempuran yang terakhir bagi umat-umat Tuhan. Apakah kita setia kepada Tuhan atau kita mengikuti common good dari dunia ini? Waktu kedatangan Tuhan sudah begitu dekat. Kalau bertahun-tahun yang lalu kita mempelajari nubuatan, kita tidak bisa memikirkan bagaimana mungkin seluruh dunia. Tetapi dengan apa yang saya paparkan malam hari ini, kita melihat bahwa seluruh dunia saat ini berlomba-lomba untuk menerima gagasan-gagasan dari binatang yang pertama itu. Di dalam Spirit of Prophecy, jilid yang keempat, halaman 485, alinea yang kedua mengatakan, selama ribuan tahun, pimpinan konspirasi ini telah menanggalkan kebenaran demi kepalsuan. Tetapi waktunya sekarang telah tiba, ketika pemberontakan itu akhirnya dikalahkan, dan sejarah serta karakter setan diungkapkan, dalam upaya terakhirnya yang besar untuk melengsarkan Kristus, menghancurkan umatnya dan mengambil alih kota Allah, si penipu ulung telah sepenuhnya terbongkar. Mereka yang telah bersatu dengannya melihat kegagalan total perjuangannya. Para pengikut Kristus dan para malaikat yang setia melihat sepenuhnya intriknya melawan pemerintahan Allah. Dan dia adalah objek kebencian universal. Saudara-saudara, kita bisa melihat di sini bahwa setan mempunyai cara-cara dengan semua kaki tangannya. Tetapi Tuhan yang mengetahui Alfa dan Omega, yang mengetahui awal dan akhir dari dunia ini. Dia sudah mengungkapkan dengan begitu jelas ratusan tahun yang lalu. Lebih dari 160 tahun yang lalu. Ini yang akan terjadi, dan kita melihat pada saat kita mempelajari nubuatan dan membandingkan dengan tulisan-tulisan hamba Tuhan, roh nubuat, kita melihat bahwa ini digenapi satu demi satu dengan begitu akurat, saudara-saudara. Bila kita melihat betapa akuratnya Tuhan menunjukkan kepada umat yang dikasihi ini, kita tahu dengan pasti hal-hal yang belum terjadi akan segera terjadi. Di bawah kepemimpinan setan, ada orang-orang yang saat ini melakukan segala daya mereka untuk menjerumuskan dunia ke dalam perselisihan komersial. Jadi setan mencoba untuk membawa kondisi hal-hal yang akan membuat dunia tidak beradab. Yang ingin melihat hal-hal aneh terjadi, yang tidak ditetapkan oleh Allah, yang terlalu bijaksana untuk berbuat salah. Tetapi Tuhan, ya, Tuhan kita akan menjadi penguasa langit dan bumi. Jika pria dan wanita akan melaksanakan perintahnya,
akan terlihat bahwa Dia adalah penguasa yang melaksanakan kehendak ilahinya. Jadi saudara-saudara, kita akan melihat bahwa dunia ini akan dijerumuskan oleh orang-orang yang akan membuat perselisihan komersial. Dan setan membuat kondisi ini, membuat hal-hal menjadi dunia yang tidak beradab, menjadi sangat biadab. Kita akan melihat. Wahyu 17 ayat 14 katakan, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Apa yang Anda lakukan, saudara-saudara? Untuk persiapan yang besar ini, mereka yang bersatu dengan dunia akan menerima cetakan dunia dan bersiap untuk menerima tanda binatang itu. Jadi kalau kita bersatu dengan dunia ini, maka kita akan menerima cetakan dunia dan kita akan bersiap menerima tanda binatang. Tetapi mereka yang tidak percaya kepada diri sendiri, yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memurnikan jiwa mereka dengan mentaati kebenaran, mereka menerima cetakan surgawi dan mempersiapkan materai Allah di dahi mereka. Ketika dekret keluar dari tanda binatang dipaksakan, karakter mereka akan tetap murni dan bersih untuk selama-lamanya. Sekarang adalah waktunya untuk bersiap. Materai Allah tidak akan pernah diletakkan di dahi pria dan wanita yang tidak murni. Itu tidak akan pernah ditempatkan di dahi pria atau wanita yang ambisius dan mencintai dunia. Oleh karena itu Tuhan katakan, keluarlah dari Babel, keluar. Jangan bersatu dengan Babel. Kamu akan menerima cawan murka Allah tanpa campuran. Itu tidak akan pernah ditempatkan di dahi pria atau wanita dengan perkataan palsu atau hati yang menipu. Semua yang menerima materai Allah haruslah tanpa noda di hadapan Allah. Setiap kali Anda menolak untuk mendengarkan pekabaran kasih karunia, Anda memperkuat diri Anda di dalam ketidakpercayaan. Setiap kali Anda gagal membuka pintu hati Anda kepada Kristus, Anda menjadi semakin tidak mau mendengarkan suaranya yang berbicara. Anda mengurangi kesempatan Anda untuk menanggapi pekabaran kasih karunia yang terakhir. Janganlah itu dituliskan tentang Anda seperti kepada Israel kuno. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala. Biarkanlah dia. Hosea 4 ayat 17. Jangan sampai Tuhan mengatakan seperti kepada orang Israel kuno. Biarkan dia mau bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Janganlah Kristus menangisi kamu seperti ketika dia menangisi Yerusalem. Sambil berkata, berkali-kali aku merindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Saudara-saudara, pada saat Kristus memberikan panggilan pada saudara-saudara pada malam hari ini untuk datang bertobat di kakinya, jangan keraskan hatimu. Karena pada saat kita mengeraskan, maka suara Kristus akan semakin lemah. Jangan sampai dia katakan, berkali-kali aku rindu mengumpulkan kamu, tapi kamu selalu tidak mau. Saudara-saudara tahu cerita tentang 3 pemuda Ibrani. Sementara mereka berjalan, mereka melihat terjadi satu pembangunan yang besar-besaran. Mereka tahu cerita tentang Daniel dengan mimpi Nebukadnezar yang sudah diterangkan, karena mereka juga bergumul berdoa dengan Daniel. Pada saat terjadi satu konstruksi besar-besaran, karena membuat satu patung yang tinggi dibutuhkan fondasi yang dalam. Saya percaya mungkin dibuatlah galian yang dalam. Pada zaman itu belum ada ekskavator, jadi digali dengan tanah, dengan peralatan sederhana,
Mereka lihat ada apa ini kok di tengah lapangan dibuat satu konstruksi besar. Mereka tanya, sedang buat apa? Oh, kami sedang membuat rencana untuk membuat satu patung yang besar, sebagaimana mimpi dari raja. Mereka sudah tahu, pada saat raja memerintahkan untuk membuat patung, pada akhirnya mereka akan disuruh untuk tunduk dan menyembah kepada patung itu. Mulai dibangun dasarnya. Dibuat kerangkanya, mulai dari dilapis, setelah kerangkanya jadi dilapis, mulai sampai ke lutut, sampai ke paha, pinggang, dada, tangan. Sementara mereka melihat itu semua, kalau kita baca di dalam buku Daniel, mereka menetapkan hati untuk setia kepada Tuhan dan tidak mau untuk mengizinkan diri mereka dikalahkan oleh tekanan yang akan timbul di masa depan. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita sudah melihat bahwa sedang dibangun ini. Patung ini sedang dibangun. Sekarang mungkin sudah sampai di hidung. Sedikit lagi akan ada bunyi-bunyian musik, seluruh dunia akan tunduk menyembah. Apakah umat-umat Tuhan mau menyembah? Atau umat-umat Tuhan akan tetap berdiri tegak karena mereka tahu bahwa yang perlu disembah hanyalah Tuhan, di mana hari penyembahan yang spesifik yang Tuhan sudah tentukan, ini akan terjadi di depan kita. Kita tidak akan bisa berjual beli. Akan ada kelaparan yang berat, akan ada tantangan, kita tidak bisa bergerak, kita akan dicap sebagai teroris-teroris mungkin. Kita akan dicap sebagai orang-orang yang tidak mau bekerja sama demi kebaikan bersama. Orang-orang yang membahayakan dunia. Pada saat itulah kita harus dihadapkan dengan tantangan ini. Mulai sekarang kita harus mulai membuat ketetapan hati untuk semakin setia kepada Tuhan. Membereskan masalah-masalah kita secara pribadi dengan Tuhan. Supaya Roh Kudus yang menguasai kita, memateraikan kita, memberikan kita kekuatan untuk tetap tegak berdiri, memegang kebenaran, walaupun seluruh dunia tunduk menyembah patung binatang itu. Pada malam hari ini, saudara-saudara sekalian, apakah saudara-saudara rindu untuk mengatakan, Tuhan, bantu aku, karena aku masih punya banyak kelemahan. Saudara-saudara, sekaranglah waktunya. Sementara pintu kasihan masih terbuka. Sementara Tuhan memateraikan umat-umat Tuhan sebentar lagi. Baiklah kita didapati setia. Baiklah kita didapati memiliki hubungan yang erat dengan Kristus. Kita memiliki pengalaman bergantung kepada Tuhan. Dengan adanya PPKM yang berkepanjangan, mungkin kita akan bertahan. Mungkin kita akan mengalami saat-saat yang sulit. Tapi disitulah latihan bagi kita untuk sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, bukan kepada koneksi kita, bukan kepada apa yang kita miliki, apa yang kita dapat lakukan. Tuhan rindu untuk masing-masing kita mempunyai hubungan yang hidup dengan Dia, sehingga Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya, dan kita dapat berdiri teguh, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan dan kemampuan kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Apakah ini menjadi kerinduan saudara-saudara sekalian pada malam hari ini? Untuk tetap berdiri teguh dan minta pengampunan belas kasihan Tuhan untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berdiri pada saat seluruh dunia harus tunduk. Bila ini kerinduan saudara-saudara sekalian, saya undang kita tunduk kepala dan sekali lagi kita berdoa. Tuhan Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan, hati kami menjadi gentar pada saat kami melihat apa yang terjadi di sekitar kami. Sudah begitu dekat, bahkan di depan pintu rumah kami. Itu semua akan segera terjadi.
Bila kami melihat keadaan kami saat ini, Tuhan, kami belum siap. Umat-umat Tuhan belum siap karena kami masih begitu menikmati berada di Babel. Kami masih menikmati cetakan-cetakan dunia. Kutipan yang tadi menyatakan, bila kami menyukai cetakan-cetakan dunia, maka kami akan menerima tanda binatang itu. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Biarlah kami masing-masing, pribadi-pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan jemaat Tuhan pada umumnya, persiapkanlah kami Tuhan. Biarlah kami dapat masing-masing datang kepada Tuhan, mengakui dosa kami, sementara pintu kasihan masih terbuka. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Dan kami bukan lagi menginjil dengan kata-kata kami, tetapi orang melihat kami dari kehidupan kami. Tuhan, kami orang-orang yang berdosa dan lemah, tidak berdaya. Tapi kami percaya kami memiliki Tuhan. Anak domba itu akan menang menghadapi peperangan ini. Dan kami rindu untuk berada bersama dengan anak domba. Terima kasih untuk kasih kemurahan Tuhan dengan membukakan ini semua kepada kami, agar kami tahu apa yang dilakukan oleh musuh Tuhan, sehingga kami dapat mempersiapkan diri dan membuat ketetapan mulai hari ini untuk berpegang kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan meletakkan kami di bawah kepak sayap-Mu. Terima kasih Bapa. Ini semua kami mohon hanya dalam nama Yesus penebus juru selamat dan penopang hidup kami. Amin. Baik, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari Bapak Aaron Wijaya. Terima kasih juga atas panggilan yang diberikan kepada kita, para pelayan yang berdedikasi pada malam hari ini. Kiranya lewat pemaparan ini, kita boleh mempersiapkan diri kita, keluarga kita, lewat pekabaran yang luar biasa ini, kita mengalami pembaharuan dalam Tuhan. Baik, Pendeta Paul Emerson Jai akan memimpin untuk sesi diskusi kepada para pemirsa, kepada umat Tuhan yang bergabung lewat Zoom meeting ini, yang bergabung secara live Facebook. Silahkan jika memiliki pertanyaan dari kesaksian dari Bapak RME Baho, boleh juga menjadi aplikasi, boleh jadi tempat kita, atau juga pemaparan sampaikan oleh Bapak Aaron Wijaya, boleh menuliskannya di kolom chat, atau juga nanti boleh raise hand, sehingga Pendeta Zai boleh memandu diskusi kita malam hari ini. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Pendeta Tampu Bolon. Terima kasih juga buat Pak Nebaho dan Bapak Aaron yang sudah membagikan pekabaran pada malam hari ini. Di sini ada masuk tadi pertanyaan. Yang pertama, sangat menarik pembahasannya, namun saya bertanya apakah referensi dan pembahasan malam ini, ya, apakah ada referensi dari pembahasan malam ini, apakah ini valid, bisa dibuktikan, atau sekedar interpretasi pribadi? Mohon penjelasannya Pak Aaron, silakan. Oke, selamat malam, saudara-saudara. Bagi yang bertanya, terima kasih. Saya mengambil referensi ini dari sumber-sumber yang valid. Saya cantumkan di dalam presentasi itu sumber-sumbernya dari mana. Anda bisa buka sendiri, Anda bisa cek sendiri, baca sendiri, dan mengambil kesimpulan sendiri. Mengenai Daniel dan Wahyu, buku Daniel dan Wahyu, kalau saudara-saudara mungkin belum mengerti, bisa minta tolong pendeta masing-masing untuk menjelaskan. Jadi, kalau kita belajar nubuatan, sangat-sangat jelas dan tidak bisa dipungkiri siapa binatang pertama, siapa binatang kedua, dan patung binatang itu apa. Saya pikir itu yang saya bisa jawab. Mungkin ada banyak para pendeta di sini yang bisa memberikan jawaban. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ron. Makanya nanti kepada kita yang ada di sini, kalau bisa langsung di-share juga bahannya, supaya nanti yang ikut, itulah kelebihannya, dapat berkat, bukan hanya mendengar, tapi juga ada bahan yang boleh dibagikan. Biasanya begitu Pak Ron. Nanti di-share ke kita PowerPoint-nya, ya, supaya mereka bisa
lebih mendalami lagi kembali. Baik, yang seterusnya ada pertanyaan di sini. Saya lempar dulu ke Pak Naibaho ya. Pak Naibaho, tadi dikatakan bahwa uang akan datang bila mana kita mau berserah. Apa kiat yang kita harus lakukan agar istri dan keluarga setuju kita keluarkan dana dari kantong pribadi? Mohon penjelasan. Silakan Pak. Di-unmute dulu. Oke, baik, terima kasih. Di dalam pengalaman keluarga kami ya, kalau kita ada komitmen kepada Tuhan, kadang-kadang belum ada kita punya dana ya. Contohnya pengalaman saya nih, karena kami membangun gereja di Bendungan Hilir, merenovasi bikin bertingkat ya. Saya bendahara ya. Semua anggota kami harus membayar 1 bulan penghasilan ya. 1 bulan penghasilan. Bayangkan. Sedangkan saya bendahara pembangunan dan juga ketua jemaat belum memberikan. Karena saya punya tanggungan, sekolah dan sebagainya. Tetapi karena saya waktu itu diminta oleh ketua pembangunan harus membayar, akhirnya gaji saya pada bulan itu langsung saya bayar. Saya serahkan itu. Hari Sabat itu saya serahkan, ya. Kemudian saya masuk kantor hari Senin. Waktu saya masuk kantor hari Senin, kira-kira jam 10 ada seorang pria, ya. Pria ini saya kenal, dia seorang general manager di anak perusahaan lain. Kami satu payung, perusahaan itu ada 40 perusahaan. Saya di perusahaan yang lain, dia di lantai 4, saya di lantai 2. Dia datang ke meja saya. Dia bilang sambil ngomong, Presiden Direktur menyuruh saya datang ke sini. Karena selama ini Bapak menolong perusahaan kami. Padahal kami satu payung. Ada apa? Jadi ini dikasih envelope ke saya. Oh, kita kan satu payung. Kalau saya misalnya, karena saya kan manajer keuangan di perusahaan kami, jadi saya selalu perhatikan anak perusahaan dulu saya bayar kalau ada dana. Itu kan kewajiban. Dan saya tidak pernah memikir. Tetapi Tuhan membalikkan hati orang walaupun satu payung anak perusahaan bahwa ini selalu apa? Memikirkan perusahaan kita. Padahal itu memang sudah polisi. Saya tolak. Tidak. Ini saya ditugaskan oleh Presiden Direktur untuk menyampaikan ini. Karena selama ini menolak. Akhirnya saya terima. Waktu dia kembali, waktu saya buka itu, apa yang saya serahkan pada hari Sabat itu yang di dalam amplop. Luar biasa. Ya. Kalau kita langsung menyerahkan, banyak jalan yang diberikan Tuhan. Demikian juga kalau kami bikin KKR, kami belum ada siap dana. Tapi kalau sudah rencanakan, kami tabung sedikit ada. Dan kadang-kadang kita tidak tahu dari mana, ada juga, langsung ada. Untuk apa? Untuk dana itu. Jadi yang pertama di sini, komitmen kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah melakukan itu, kita harus apa? Ikuti, karena Tuhan akan memberikan jalan. Sehingga memang kita harus menabung sedikit ya. Kami sisihkan, istri saya selalu sisihkan itu. Sisihkan, ya. Jadi dari situ, kalau kita bikin KKR, karena KKR itu kami kan bukan hanya kami, hanya terlibat aja. Jadi terlibat artinya panitianya kan di sana sudah ada. Dan juga sudah ada semua yang merencanakan. Kita kan hanya memberikan dana tertentu untuk dijalankan. Jadi inilah milik kami sebenarnya. Jadi bukan karena kami punya uang. Bila mana kita berkomit kepada Tuhan, Tuhan akan apa? Mempersiapkan. Itu saudara. Terima kasih. Terima kasih Pak Naibaho. Tadi jawaban dari Pak Aaron juga dengan jawaban dari Pak Naibaho, kita puji Tuhan ya. Jadi kita bersyukur sebenarnya berada dalam kebenaran ini. Ya, di dalam pelayanan yang saya alami dengan jemaat-jemaat kita yang membuka hatinya baik kepada firman maupun kepada nasihat firman Tuhan itu pasti Tuhan membukakan jalan dan memberi berkat. Ya. Ada banyak mungkin kesaksian boleh kita dengarkan dari orang-orang umat-umat Tuhan yang sudah punya pengalaman seperti Pak Naibaho tadi. Demikian juga mengenai firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Aaron. Kenapa? Karena sekarang ini sebenarnya kita itu harus lebih banyak ya berharap kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan, apalagi
Ya, saya punya statement begini, mari kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyediakan segala sesuatu. Jadi kalau kita dahulukan Tuhan, maka itu yang Tuhan katakan kepada kita, bahwa jangan khawatir apa yang dimakan dan diminum dan dipakai, karena itu semua akan apa? Akan disampaikan, ya disediakan oleh Tuhan bagi kita. Namun masih ada pertanyaan yang berikut dulu, nanti kita sharing, ada beberapa yang hadir di sini, boleh silakan. Tapi ini yang berikut saya mau sampaikan kepada Bapak Aaron. Masih banyak anggota jemaat yang bertanya tentang COVID-19 dan belum menemukan jawaban yang pasti apakah vaksin COVID-19 itu bagian mewujudkan cetakan dunia. Kemendikbud mohon pencerahan. Silakan, ya Pak Aaron. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat tren pada saat saya membawakan firman Tuhan beberapa waktu terakhir ini. Bahkan sudah tahu di Dili, di Timor Leste, sampai terjadi perpecahan di dalam gereja. Karena yang tidak divaksin merasa yang divaksin itu sudah menerima tanda binatang, dan bagi yang tidak, yang menerima vaksin tetapi melihat yang belum divaksin atau tidak mau divaksin, tidak mau bekerja sama untuk menyelesaikan wabah ini. Dan saudara-saudara tahu, karena perpecahan ini, organisasi kita cukup bingung. Pendeta-pendetanya keteteran, tidak ada arahan yang jelas dari atas, sehingga membuat pendeta-pendetanya berjuang jadi bulan-bulanan di antara dua kubu ini. Lalu apa yang saya jawab adalah, bukan wilayah atau bukan hak saya untuk memberikan ini adalah menerima cetakan dunia atau sebaliknya, itu bukan ranah saya. Jadi baiklah saudara-saudara, cari sendiri, tanya dengan pendeta, dengan organisasi, tetapi yang lebih utama tanya dengan Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Saya harus terima atau saya harus tidak menerimanya? Saya tidak bisa mengatakan harus ini dan itu, tidak bisa. Jadi masing-masing kita pelajari sendiri, baca, gali sendiri, cari informasi, dan kiranya Tuhan memberikan hikmat. Itu yang saya bisa jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Ron. Mungkin kepada Pendeta Sinaga, boleh kita buka, kita punya website organisasi di www.health ministries, ya, mengenai COVID vaksin, ya, yang dikeluarkan tanggal 17 Januari 2021, ya. Di sana sikap yang dibuat, ya, dikatakan di sini bahwa ini diambil dari Wahyu pasal 14 ayat 12, Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 11, ya, di mana kita harus, ya, memperhatikan kesehatan kita, imun sistem, ya, di masa pandemi, ya. Jadi memang seperti kata Pak Ron tadi, tetap di akhir daripada note, ya, tulisan dari Health Ministries ini dikatakan bahwa Adventist, ya, memegang satu kepercayaan